هل يجوز الذكر بقول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Oke, teman-teman sekalian, Masya Allah, pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang zikir ya, yang disampaikan oleh ulama kita ya, itu Syekh Ali Jum'ah rahimahullah. Sebelum kita lanjut ke pemaparan beliau, nah nanti insyaallah dengan kemampuan saya, hamba yang dhaif ini akan menerjemahkan sedikit maksud beliau. Jadi kita kenal dulu siapa beliau. Jadi Syekh Ali Jum'ah ini, beliau adalah ulama besar di Mesir dan bahkan ulama dunia, ulama kabir beliau ya, ulama besar. Insyaallah dikenal di seluruh dunia dengan ulama-ulama Ahlussunnah, insyaallah mengenal beliau. Beliau itu lahir di sebuah tempat di Mesir namanya Bani Su'aib ya. Bani Su'aib itu di sekitar pada tahun 1341 Hijriah ya, atau bertepatan dengan tahun 1952 Masehi. Jadi beliau bernama Syekh Ali Jum'ah. Jadi nama bapak beliau itu Syekh Jum'ah, sehingga beliau dinisbahkan kepada nama Jum'ah itu dinisbahkan kepada bapak beliau. Jadi beliau menjelaskan tentang kebolehan berzikir dengan kalimat itu. Dan apalagi kalimat Allah ya, lebih boleh lagi ya. Lebih-lebih kalimat la ilaha illallah. Baik, kita lanjut saja ke videonya. Nanti dari sedikit demi sedikit saya akan paparkan insyaallah. Itu anak saya ya. Ini kita di rumah ini. Oke, kita paparkan. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. هل يجوز الذكر بقول اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه الشيخ محمد ظافر المدني أن هذا هو ذكر إبراهيم، إن إبراهيم لأواه، قال من كثرة قول وألف في هذا الأنوار الساطعة. Dia mengatakan bahwa bagaimana, apakah boleh orang itu berzikir dengan kalimat itu kalimat Maka di sini kata beliau ikhtilaful ulama, berbeda pendapat jadi para ulama. Di antaranya Syekh Dhafir Al-Madani, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna Ibrahima la'awwah. Jadi kalimat la'awwah beliau tafsirkan, Syekh Dhafir Al-Madani beliau menafsirkan awwah maksudnya adalah pengarang atau mengarang kitab Anwar Asy-Syati'ah ya, Anwar Asy-Syati'ah. Wa ba'd ulama qala hadha lam yarid, يعني كله في الورود وعدم. محمد ظافر المدني قال بل ورد فين؟ إن إبراهيم لأواه. يعني إيه أواه؟ تروح للتفاسير يقول لك كان يكثر من يقول إن لفظ الجلالة يدل على الذات العلية بكله. الله، شيل الالف كده، لله. طب شيل اللام الاولانيه دي، له. طب شيل اللام الثانيه، هو يعني. طيب شيل لام منهم يبقى اله. طب شيل اللام الثانيه كده تبقى اله برضه. طب شيل اللامين تبقى طب شيل اللام هي تبقى يقول أبو بكر والإل هو الله.
Dan kata beliau, sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat zikir dengan kalimat itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada disebutkan. Ya. Jadi, Syekh Dhafir Al-Madani itu menafsirkan kalimat la awwah. Inna Ibrahima la awwah itu. Jadi tafsirkan awwah itu maknanya Itu penafsiran Syekh Dhafir Al-Madani. Nah, sebagian ulama selain Syekh Dhafir Al-Madani mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Namun para ulama menjelaskan dari jalan yang berbeda. Maka misalnya kita buang. Jadi alif lam lam ha Allah. Alif lam ha itu Allah. Ya, Allah. Maka coba kita buang alifnya, ya. Allah berarti lam lam ha, artinya lillah. Maknanya lillah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lillah. Buang lagi lamnya, ya. Nah, yang tadi Allah alif lam lam ha 4 huruf. Nah, kita buang alifnya jadi lillah, maknanya Allah. Buang lagi lamnya, bacaannya lahu, maknanya juga Allah, lahu Allah. Buang lamnya lagi, tinggal ha, maknanya hu. Apa makna hu? Huwa, yaitu huwa Allah, dia Allah. Dan diacak lagi, ya, diacak misal lamnya 2 tidak ada, yang ada hanya alif sama haknya, maka maknanya maknanya lam 2-nya dibuang, maka maknanya juga Allah. Bahkan alif dan haknya dibuang, hak dan lamnya dibuang satu, haknya dibuang, haknya dibuang, hilangkan haknya, tinggal ada alif lam saja, jadi il. Yang ada alif sama lam jadi il. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ya, itu il itu maknanya Allah. Il maknanya Allah. وهذا من فرائض العربية التي لا وجود لمثلها في كل اللغات، أن كلمة تدل على معناها بكلها. ما فيش كده في العالم. قد يعني إله، شيل الدال كده تبقى جو، يعني ذهب، وهكذا. شيل قد يعني ما فيش حاجة اسمها قد. جد يعني ما فيش حاجة جد، وهكذا. لكن الحركة دي بتاعت إسقاط الحروف فتدل البقية على ما دل عليه الكل لا وجود لها إلا في العربية، بل ولا وجود لها إلا في لفظ الجلالة كمان، يعني أن يدل عليه. ولذلك قالوا هو مشتق ولا غير قالوا لا ده غير مشتق، ده مما علمه الله لآدم كفاحا. لفظ الجلالة ده ربنا علم آدم أنه جل جلاله اسم الله. الله لما علمها له كده هي حاجة وحيدة فريدة كده، وحيدة ملهاش مثيل، وقالوا إن كل ده يدل على أنها غير مشتقة، مش مشتقة من إله ولا ولها ولا كذا أبدا. دي جامدة يعني هي محطوطة كده اسم للذات العلية. Jadi inilah keutamaan, ketinggian, ya, bahasa Arab. Ini keutamaan dan tidak sama dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Bil khusus untuk lapas Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, jadi keutamaan bahasa Arab dibanding dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa lain contohnya bahasa Inggris. Contohnya beliau contohkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Tuhan itu kan God, ya. God. G-O-D, God. Itu Tuhan. Coba kita buang, kata beliau, ya. Kita buang D-nya.
Kita buang D-nya jadi go. Artinya pergi, bukan Tuhan lagi. Go. Nah, kita buang G depannya yang ada O sama D, odd. Nggak ada bermakna. Nah, kita buang lagi O-nya yang ada G sama D, nggak bermakna. Nah, itu. Jadi nggak bisa semua bahasa selain bahasa Arab nggak akan bisa sama dengan bahasa Arab. Lebih lapas jalalah, itu lapas Allah Ta'ala yang tadi disebutkan alif lam lam ha itu kita buang semuanya, alifnya dibuang, lamnya dibuang lagi, tinggal satu huruf, tetap maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini ketinggian atau keistimewaan daripada kalimat kalimat Allah, itu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ulama berbeda pendapat, atau ada dua pendapat tentang kalimat Allah ini. Apakah dia mustaq atau gairu mustaq? Mustaq itu artinya bahasa yang ada turunan. Itu namanya mustaq. Nah, bahasa Arab ini apakah dia mustaq atau tidak? Contoh, masjid. Nah, masjid itu bukan nama aslinya. Itu diambil dari kalimat sajada. Sajada yasjudu, kemudian jadi masjid isi makan. Nah, sehingga dia menjadi tempat sujud. Asalnya sajada itu. Dan begitu pun yang lain itu namanya mustaq. Tetapi kalau kalimat Allah, kata ulama, ya, kata banyak ulama, kata beliau, walaupun ada ulama mengatakan dia juga mustaq, tapi yang mengatakan gairu mustaq, yang bukan ada turunannya, memang asli menyendiri itu kalimat Allah itu, karena ini kalimat yang diajarkan oleh Allah, ya, Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini kalimat yang tidak ada turunannya. Kalimat jamid, ya, bukan mustaq atau gairu mustaq. Jamid itu kalimat yang yang nggak ada asal atau turunannya, kalimat yang tunggal satu. Jadi gairu mustaq, bukan mustaq. Nah, itulah teman-teman tentang penjelasan daripada Syekh Ali Jum'ah rahimahullah. Nah, jadi beliau menjelaskan tentang bolehnya berzikir dengan kalimat Nah, tapi caranya sebenarnya di dalam metode ahli tasawuf, ya, orang-orang ahli thariqah itu cara berzikirnya beda. Ndak, istilahnya ndak ndak. Jadi itu cara menzikirkan sir. Jadi sama seperti Allah. Jadi yang dijaharkan itu biasanya lah kalimat la ilaha illallah. Karena zikir itu ada jahar dan ada sir. Jahar itu artinya dia dilapaskan, disuarakan. Itu biasa yang disuarakan adalah la ilaha illallah. Sedangkan kalau Allah biasa di sir, di dalam hati, Allah. Jadi hati yang berbicara sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalimat hu atau itu ada metode zikir yang disampaikan oleh para ulama, ya. Jadi banyak itu para ulama menjelaskan seperti itu. Terutama Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsabandi, ya. Imam Ghazali pun menjelaskan metode berzikir, bagaimana cara berzikir yang benar sehingga hati kita ini fokus kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya teman-teman, zikir itu artinya mengingat Allah, bukan hanya menyebut. Nah, ini kesalahpahaman orang-orang yang nggak suka dengan zikir. Artinya dia kira menyebut nama Allah begitu saja, enggak, tapi mengingat dengan kalimat-kalimat, nama-nama Asmaul Husna juga boleh, dan apa saja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya kita ini ada kalimat tadabur alam, kan, bahasa. Tadabur alam itu artinya bagaimana kita mengingat Allah, kebesaran Allah dengan ciptaannya, kan begitu. Tidak mungkin misalnya kita melihat lautan, ya kan? Ya, laut kan nggak begitu. Laut nggak begitu. Maksudnya ketika kita melihat lautan itu bagaimana kuasanya Allah mampu menciptakan lautan, dan lautan itu ada garamnya, ada asin, seperti itu maksudnya. Nah, tapi dalam hati kita ini Allah, sehingga kita teringat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan daripada Syekh Ali Jum'ah, ya, tentang tentang zikir itu. Dan kalau ada kekurangannya mohon ditambah teman-teman, karena saya juga masih belajar. Sampai di sini videonya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.